Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pandang sehat? Alhamdulillah Ibu sehat. Alhamdulillah. Ini gimana kabarnya? Alhamdulillah. Pandang. Ya, Bu. Betul ya, nanti akan melakukan coaching dengan Ibu Leni. Ya betul Ibu. Iya, di sini nanti saya akan menjadi observer. Nanti saya akan mengamati dan menilai Pandang saat melakukan coaching dengan menggunakan rubrik penilaian. Seperti apakah nanti saat Pandang melakukan coaching? Apakah sudah sesuai menggunakan alur tirta atau belum? Ya. Dan bagaimana nanti ya Pak ya? Ya. Nah, dalam menyampaikan pertanyaan yang berbobot sudah sesuai dengan kata kunci yang akan disampaikan oleh coach, dan bagaimana nih nanti coach menanggapi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Bapak. Nanti jangan lupa ya Pak, saat proses pelaksanaan coaching nanti ini Bapak menyesuaikan dengan prinsip coaching ya Pak ya. Siap. Seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelumnya saya akan memberikan pertanyaan nih pada Bapak. Siap. Dalam proses coaching ini hari ini kompetensi apa saja yang ingin Bapak kembangkan? Ya begini Bu, ini karena nanti ya dalam proses coaching ini ada 3 kompetensi yang akan saya kembangkan, yaitu kehadiran penuh atau present, kemudian mendengarkan arti, dan satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Seperti itu Bu. Oh ya, baik. Jadi dari ketiga kompetensi tadi ya Pak ya, kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik? Dari ketiga tadi itu yang kompetensi yang saya kembangkan itu mendengarkan aktif ya. Karena dengan mendengarkan aktif saya menjadi lebih fokus sehingga saya akan bisa hadir sebelumnya. Kemudian dengan mendengarkan aktif pun nanti saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach tadi. Itu. Oke, ya Pak. Kemudian nanti indikator yang bagaimana Pak yang diinginkan oleh Pandang nanti dalam proses coaching ini? Indikator pencapaiannya Bu, nanti indikator saya akan melihat apakah coach itu sudah bisa mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi, dan juga coach ini memiliki rencana aksi atau rencana kedepannya apa yang harus dilakukan. Seperti itu. Oke, baik Pandang, mungkin itu saja ya Pak ya. Pertanyaan dari saya untuk sebelum Bapak melakukan coaching. Semoga nanti saat Bapak melaksanakan coaching, Bapak selalu mengingat ya Pak ya dari hal-hal yang disampaikan tadi. Dan selamat melakukan coaching ya. Semoga mendapatkan hasil yang maksimal. Terima kasih Bu. Sama-sama Pandang. Assalamualaikum Ibu Leni, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Pak, kabar saya sehat alhamdulillah. Nah, ada apa Bu? Sepertinya ada yang Ibu pikirkan. Ibu sedang tidak baik-baik saja ya? Iya Pak. Tadi tiba-tiba menghubungi saya menanyakan waktu luang ya dia. Iya. Ya, jadi gini Pandang, saya ini sedang bingung ya Pak. Saya punya satu siswa yang memang siswa tersebut itu gampang marah, dan juga dia itu bisa tidak fokus kan, jadi ngantuk gitu di sekolah Pak. Terus dia juga tidak menulis saat pembelajaran gitu Pak. Nah, apa nih Bu Leni yang Ibu Leni harapkan ya atau capai ketika atau dalam pembicaraan kita hari ini? Jadi saya ini menginginkan dari pembelajaran kita hari ini itu adalah saya ingin menceritakan kepada Bapak ya Pak, ingin berbagi pengalaman atau bukan berbagi rasa gitu sama Bapak, dan juga saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi Pak, gitu tujuannya. Betul ya Bu ya. Nanti menurut Ibu Leni selama ini kan kira-kira apa yang membuat anak tersebut tidak mau bicara, tidak menulis seperti itu?
Jadi sesuai pengalaman saya ya Pak, jadi sebelumnya itu saya sempat mencari tahu dulu dari teman-temannya di kelas. Saya tuh bertanya sama teman-temannya di kelas, Dede Raisa ini kenapa ya kalau di rumah itu, apakah seperti itu? Apakah dia itu mau bermain dengan teman-temannya atau tidak? Nah, jawaban dari teman-temannya itu ternyata masih jarang Pak, jarang sekali Dede Raisa ini bermain dengan teman-temannya. Nah, dia itu lebih cenderung seringnya bermain HP Pak. Jadi Dede Raisa ini seperti kurang bersosialisasi gitu Pak dengan teman-teman sebayanya, dengan teman-teman sekelilingnya gitu. Oh iya. Lalu kira-kira apa yang bisa Ibu Leni lakukan ya untuk membantu Dede Raisa ini agar mau bicara dengan teman-temannya dan mau menulis juga, bagaimana? Sebenarnya saya itu masih bingung Pak. Saya itu masih bingung memikirkannya kira-kira apa yang harus saya lakukan gitu Pak. Kalau melihat dari latar belakangnya tadi, memang Dede Raisa ini di rumahnya itu seperti tidak, mungkin saya Tidak fokus iya benar. Jadi mungkin saya akan melakukan beberapa pendekatan nih Pak ya. Saya akan memberikan perhatian yang khusus dulu kepada Dede Raisa dengan mengajaknya untuk mengobrol, nah agar dia itu tahu bahwa interaksi dengan orang lain itu sebenarnya menyenangkan. Dan pada saat mengobrol itu saya akan berusaha membantu Dede Raisa Pak. Nah, untuk menumbuhkan kesadaran dirinya, kemudian saya juga akan menasihatinya bahwa menulis saat pembelajaran itu adalah kewajiban sebagai seorang murid. Itu mungkin Pak. Oh ya, jadi menumbuhkan kesadaran diri ya Bu ya. Wah, itu ide bagus ya Bu. Jadi dengan menumbuhkan kesadaran diri penuh ya Bu dari Dede Raisa ya, nanti bisa membantunya untuk menyadari ya, apa yang menjadi kewajiban seperti itu ya, kewajiban. Nah, selanjutnya nih Bu, kira-kira ada tidak ya hambatan yang dialami selama proses perubahan pada diri siswa tersebut Bu? Bagaimana? Pasti ya Pak, hambatan itu pasti mungkin saja terjadi. Nah, mungkin nanti hambatannya saya akan temui saat ketika saya mulai memperlakukan Dede Raisa. Jadi Dede Raisa ini nanti tidak mau, misalkan Dede Raisa ini nanti tidak mau terbuka tentang tentang permasalahannya, kemudian tidak mau ngobrol, itu mungkin akan menjadi hambatan terbesar saya, karena proses itu adalah proses penentu dari masalah Dede Raisa. Oh gitu ya, itu menurut Ibu Leni. Jadi yang menjadi hambatannya nanti ya Bu ya, kira-kira Bu Leni sudah mempersiapkan apa nih untuk mengatasi hambatan itu? Karena harus ada persiapannya seperti itu. Sepertinya saya akan mempersiapkan waktu luang ya Pak, buat mengajak Dede Raisa untuk berinteraksi baik nanti pada saat pembelajaran maupun pada saat istirahat. Nah, agar Dede Raisa ini lebih banyak berbicara Pak. Dengan dia banyak berbicara, nantinya saya lama-kelamaan dia akan pasti akan terbuka gitu Pak, mengemukakan berbagai masalah atau menceritakan keluhannya yang dia hadapi hari ini. Ya, betul ya. Bu Leni dari beberapa solusi tadi ya, yang Ibu Leni kira-kira mencapai tujuan gitu. Bu Leni yang ditetapkan itu apa untuk mencapai tujuannya? Ya Pak, nanti rencana saya itu mau melakukan beberapa hal ya Pak. Yang pertama itu nanti saya akan berbicara dengan Dede Raisa, kemudian berbicara dari hati ke hati gitu Pak ya. Kalau sama wanita biasanya gitu Pak. Nah, setelah itu saya ini akan menyiapkan ruangan lain Pak dan memberikan motivasi agar Dede Raisa ini dapat menumbuhkan kesadaran dirinya untuk belajar dan juga menulis. Nah, kemudian yang kedua, saya juga akan berkolaborasi dengan murid-murid yang lain agar mereka ini bisa membantu Dede Raisa Pak.
Nah, untuk berinteraksi dengan teman-temannya, mungkin itu akan membutuhkan kolaborasi juga dengan teman-teman tersebut begitu. Mungkin nanti pada saat jam istirahat teman-temannya bisa mengajak Raisa untuk bermain ataupun jajan ke kantin begitu. Nah, Bu Leni, dari rencana Ibu Leni tersebut ya Bu, kira-kira yang akan Ibu Leni prioritaskan ya terlebih dahulu. Jadi antara tadi kan tidak suka menulis, suka marah-marah, yang diprioritaskan itu yang mana Bu? Pemecahan masalahnya atau solusinya? Menurut saya Pak, kedua masalah tersebut sama-sama penting ya Pak. Jadi akan saya lakukan secara beriringan Pak. Karena saya merasa ini bisa saya lakukan secara bersamaan. Saya akan berbicara dengan Raisa. Nah, setelah saat berbicara itu nanti saya akan dibantu oleh murid-murid saya yang lainnya. Pada saat jam istirahat misalnya, nanti teman-temannya ini akan membantu juga kepada Raisa untuk berinteraksi seperti itu. Jadi seperti itu ya Bu ya. Berarti lebih efisien dan bisa beriringan ya Bu ya. Iya. Selanjutnya kapan hal tersebut akan dilakukan? Secepatnya Pak, insya Allah saya akan melakukan hal tersebut secepatnya. Mungkin besok akan saya lakukan agar segera mendapatkan hasil yang maksimal gitu Pak, secara dapat menyelesaikan masalah tersebut secara cepat. Ya, jadi secepatnya Bu ya, besok pagi ya Bu ya. Nanti kira-kira Bu, ukuran keberhasilan dari kegiatan yang akan Ibu lakukan tadi itu apa? Ukuran keberhasilannya itu nanti kita Raisa itu sudah mau bermain ya Pak. Ketika Raisa itu sudah mau bermain dengan teman-temannya dan mau berbicara aktif seperti anak-anak yang lain, nah itu mungkin menjadi tolak ukur sebuah keberhasilan dari masalah kita hari ini. Keren sekali Bu. Ini rencana Ibu Leni ini kira-kira ya apa komitmen ya Bu yang akan Ibu lakukan terhadap rencana itu tadi? Komitmen Bu. Komitmen yang saya akan lakukan itu yaitu rencananya saya itu secara konsisten Pak akan melakukannya dengan konsisten dan juga berkelanjutan sehingga Raisa ini nanti mau berbicara dan juga aktif dalam pembelajaran seperti menulis layaknya seperti anak-anak lainnya. Jadi dilakukan secara berkelanjutan dan konsisten ya Bu ya. Kira-kira melakukannya dengan konsisten dan juga berkelanjutan sehingga Raisa ini nanti mau berbicara dan juga aktif dalam pembelajaran seperti menulis layaknya seperti anak-anak lainnya. Jadi dilakukan secara berkelanjutan dan konsisten ya Bu ya. Kira-kira ini tindak lanjut dari kegiatan coaching kita hari ini apa kira-kira Bu Leni? Tindak lanjutnya mungkin nanti saya akan segera menerapkan rencana-rencana yang sudah tadi saya kemukakan ya Pak. Kemudian saya akan mengevaluasi apakah bisa berdampak baik bagi Raisa atau tidak gitu Pak. Nanti jadi bisa berdampak bagi siswa yang lain juga, bagi Raisa itu bisa lebih mengerti mungkin ya. Oh iya siap. Kira-kira kapan itu yang akan Ibu lakukan ya, dalam menerapkan rencana itu? Rencananya nanti saya akan mungkin bulan depan ya Pak, saya akan menghubungi Bapak kembali. Saya akan mengkomunikasikan kembali apakah rencana saya itu berhasil atau tidak. Oke, Ibu Leni saya tunggu nanti Bu ya. Jadi terima kasih Bu. Ya, terima kasih Pak Dan sudah bersedia mendengarkan curhatan saya, dan alhamdulillah nih Pak, dari proses curhatan tersebut saya bisa menemukan solusi dan mudah-mudahan ini berhasil ya Pak. Ya, sama-sama Ibu Leni, ya saya juga sangat senang bisa berbagi dengan Ibu Leni, dan nanti Ibu Leni bisa melaksanakan rencana Ibu Leni kemudian ya saya akan tunggu nanti Bu ya hasilnya seperti apa ya. Terima kasih Bu. Sama-sama Bapak. Baik, alhamdulillah ya Pak Endang, coachingnya sudah berjalan dengan baik dan lancar.
Tadi nih saat sebelum melakukan coaching sudah sempat saya menanyakan tentang indikator ketercapaiannya ya Pak ya. Nah, dari indikator ketercapaian yang ingin Pak Endang capai tadi sebelum melakukan coaching, apa saja sih yang sudah dilakukan oleh Bapak terkait indikator tersebut? Baik. Jadi alhamdulillah ya, tadi saya sudah menyelesaikan proses coaching dengan berdasarkan hasil tadi ya. Saya sudah melakukan dengan alur tirta ya, tadi sudah menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan, kemudian saya juga sudah mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada coaching terkait permasalahan. Nah kemudian saya juga menanyakan rencana aksinya Bu, kemudian meminta coaching untuk membuat komitmen ya sebagai bentuk jawaban dari tindakan. Bagus. Nah, menurut saya nih sebagai observer ya Pak, tadi itu sudah bagus, sudah menjalankan coaching sesuai dengan alur tirta, di mana Pak Endang sudah melakukan tadi menanyakan tujuan, mengidentifikasi setiap permasalahan yang dihadapi coaching dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, nah, sehingga coaching bisa menemukan solusinya sendiri terhadap masalah yang sedang dihadapi. Pak Endang juga sudah menerapkan prinsip coaching. Alhamdulillah. Selamat ya Pak Endang. Di sini sudah melaksanakan coaching dengan baik. Sebelum kita akhiri nih, Pak Endang, saya ada satu pertanyaan lagi yang sudah dilakukan Pak Endang nih. Kompetensi apa saja yang ingin Bapak kembangkan? Oke Bu, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi ke depannya Bu ya, mengajukan pertanyaan yang lebih berbobot. Nanti ya, karena dengan mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan kunci, sehingga saya dapat menggali informasi lebih dalam dan dapat mengarahkan kunci ya, dalam menemukan solusi atas permasalahannya. Seperti itu begini. Luar biasa sekali Pak Endang ya, sudah menerapkan alur tirta dengan baik. Terbukti ya, Pak Endang sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, karena dari yang saya amati tadi, coachingnya itu tadi sudah menyampaikan sesuai dengan apa yang diharapkan ya Pak ya. Mungkin sekian dari saya ya Pak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.